Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما كثيرا. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Bapak Ibu sidang jemaah subuh rahimani wa rahimakumullah, marilah kembali kita mengucapkan alhamdulillah. Sesungguhnya segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita, ba'da ma amatana, yang sebelumnya dalam keadaan tidur kita mengalami kematian, yakni kematian kecil. Kemudian Allah membangkitkan kita, menghidupkan kita kembali. Ini semua Bapak Ibu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepada kita. Sehingga marilah kita mengisi waktu-waktu kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita Allah ciptakan tidak lain dan tidak bukan sebagaimana yang sering kita sampaikan sebuah ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kepada kata Allah melainkan untuk beribadah kepadaku. Kemudian salawat dan salam tidak lupanya selalu kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam selalu Allah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan menjelaskan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan doa yang biasa beliau ucapkan di waktu subuh ini. Hadis ini Bapak Ibu diriwayatkan oleh Ibunda Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, "Idza asbaha qala." Dari Ummu Salamah yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, "Idza asbaha," apabila memasuki waktu subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang artinya kata ibunda Ummu Salamah bahwasanya ketika masuk waktu subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa, "Ya Allah, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka ilman nafi'a, meminta dan memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kana idza shalla subha, adalah Rasulullah apabila beliau salat subuh, hina yusallimu yaqul, ketika hendak salam beliau mengucapkan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi berdasarkan riwayat-riwayat ini bahwasanya doa ini bisa dibaca setelah salam dan berbarengan dibaca ketika membaca zikir pagi, dan bisa pula dibaca Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum salam. Karena yang dimaksud dengan sabda Nabi hina yusallim, ketika hendak salam, maka ulama mensyarah hadis ini mengatakan aqibal intihai minas shalah, ketika hendak selesai dari salat sebelum salam. Karena di antara tempat ataupun waktu yang mustajab seseorang untuk berdoa Bapak Ibu adalah sebelum salam, setelah tahiyatul akhir sebelum salam. Maka ada beberapa doa
yang dirutinkan oleh Nabi SAW diantaranya adalah berdoa dari fitnah dunia dan fitnah dajjal, dan berdoa dari kepada Allah dari siksaan api neraka dan siksa kubur, yaitu doanya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatid dajjal wa min syarri fitnati masihid dajjal gitu. Ini adalah doa yang sering beliau lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini disahihkan oleh ulama, di antaranya adalah oleh Al-Imam Syuaib Al-Arnaut ya. Dalam kitab beliau Takhriju Zadil Ma'ad, ketika beliau menjelaskan derajat hadis-hadis dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim yaitu Zadul Ma'ad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada matan hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Menunjukkan kepada kita Bapak Ibu, ternyata ilmu itu ada dua. Ada ilmun nafi'un, ilmu yang bermanfaat, ada pula ilmun ghairu nafi'in, ilmu yang tidak bermanfaat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi selalu berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga doa Pak, harus kita amalkan. Nabi mengajarkan doa ini kepada kita, yang dalam kandungan doa ini terdapat perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la takhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dan dari nafsu yang tidak pernah puas. Wa min du'ain la yustajabu lahu, dan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu berdasarkan pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, ilmu ada dua, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Nabi selalu berdoa supaya dijauhkan, dilindungi oleh Allah dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Sedangkan ilmu yang bermanfaat, Bapak Ibu, ini luar biasa Pak. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu, apabila telah meninggal anak Adam terputus amalannya, illa min salasin. Dalam sebuah riwayat hadis 3, riwayat hadis yang lain ada dikatakan 7. Dalam hadis ini dikatakan 3. Shadaqatun jariyatun. Yang pertama adalah sedekah yang selalu mengalir pahalanya kepada pelakunya meskipun dia sudah meninggal. Misalkan dia infakkan Al-Quran ke masjid Pak. Ketika Al-Quran tersebut selalu dibaca orang, maka pahalanya akan senantiasa selalu mengalir kepada orang yang mewakafkan tersebut. Dia wakafkan tanah untuk pembangunan masjid. Selama masjid tersebut dipakai orang sholat di dalamnya, maka dia akan selalu mendapatkan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedekatun jariyah. Kemudian wa ilmun yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat. Ini Pak, inilah yang kita selalu minta dalam doa ini, ilmu yang bermanfaat. Dan setiap ilmu yang kita ajarkan, meskipun terlihat rendah gitu Pak, terlihat mudah, terlihat gampang, seperti kita mengajarkan anak-anak di TPA bisa membaca huruf hijaiyah, membaca Al-Quran, kita mengajarkan tajwid, ini kan terlihat gampang gitu. Akan tetapi Bapak Ibu, ini adalah ilmu yang bermanfaat. Selama anak yang kita ajarkan tersebut, dia baca Al-Quran dengan ilmu yang kita ajarkan kepadanya, kita ajarkan dia membaca surah Al-Fatihah yang benar, selalu dia baca surat itu, senantiasa dia baca surat itu, selama dia baca maka pahalanya akan selalu mengalir. Itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Awaladun, atau seorang anak salihun yang soleh, yada'u lahu, yang selalu mendoakan orang tuanya. Ini juga dikatakan
ya amalan yang selalu mengalir kepada seseorang meskipun dia sudah meninggal. Maka Bapak Ibu, kita kembali kepada pembahasan tentang ilmu. Maka ilmu itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada yang bermanfaat, ada pula yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ada dua, Pak. Yang pertama ilmu agama, ilmu yang bersumberkan dari wahyu, dari Al-Quran dan dari hadis Nabi SAW. Kemudian yang kedua ilmu dunia yang mendatangkan kemanfaatan untuk kehidupan dunia. Ini juga termasuk ilmu yang bermanfaat, namun dengan catatan seseorang yang mempelajarinya ikhlas karena Allah. Contoh, ada orang sekarang mempelajari ilmu matematika. Dia tidak hanya meniatkan dengan ilmunya tersebut untuk meraih keuntungan di dunia, namun dia niatkan juga untuk menolong orang lain, ya, untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, ini juga akan bisa masuk ke dalam kategori ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia. Ini juga masuk dalam kategori ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian ini juga masuk kategori ilmu yang bermanfaat. Sedangkan ilmu yang tidak bermanfaat, ya, itu yang pertama adalah ilmu yang dilarang secara syariat. Kemudian yang kedua, ilmu yang digunakan tidak untuk memberikan kebaikan. Misalkan ilmu matematika, dia mempelajari matematika kan hukum asalnya mubah, boleh. Namun dia gunakan untuk menipu orang lain. Nah, tentu ini menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu yang tidak bermanfaat itu yang pertama, ghairu nafin lidzatihi, tidak bermanfaat, ya, sesuai dengan zat ilmu itu. Jadi memang ilmu yang dipelajaran itu secara zatnya tidak ada manfaatnya, Pak. Contohnya adalah ilmu sihir, ya, yang kedua ilmu perdukunan, ilmu perbintangan, maksudnya bintang untuk menebak, ya, takdir seseorang, untuk menebak perkara-perkara gaib. Ini, ya. Kemudian ilmu-ilmu, ya, yang mendatangkan kemudaratan bagi seseorang. Nah, ini semuanya Bapak Ibu termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Atau ilmu dunia yang dipelajari namun pelakunya meniatkan untuk menipu orang lain, untuk mendatangkan kemudaratan, ya, kepada orang lain. Ini juga termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Maka Bapak Ibu, kalau ada orang yang belajar sihir, ini sesuatu yang termasuk dosa besar dalam agama kita. Bahkan, ya, Allah Subhanahu wa taala seperti ayat yang pernah kami sampaikan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang mempelajari sihir jatuh ke dalam dosa besar, bahkan dosa kekufuran. Dalam surah Al-Baqarah, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru." Nabi Sulaiman tidaklah kafir, akan tetapi para syaitan itu yang kafir. Kenapa? Yu'allimuna sihra, yu'allimuna nasa sihra, karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Kemudian juga ilmu-ilmu perdukunan, karena terdapat di dalamnya unsur-unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini juga termasuk ilmu yang tidak bermanfaat dan bahkan berdosa. Tidak hanya bermanfaat, namun juga bisa menjatuhkan pelakunya ke dalam perbuatan syirik. Maka ini semua Bapak Ibu kita tinggalkan. Kita pelajari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu juga adalah ilmu yang bisa mendatangkan manfaat berupa amal soleh bagi orang yang mempelajarinya. Itu ciri ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, ilmu tersebut tidak dilarang secara agama. Yang kedua, ilmu tersebut melahirkan amal. Kalau ada orang belajar ilmu agama Bapak Ibu, namun dia tidak mengamalkannya, dia mempelajari bagaimana hukum sholat, bagaimana tata cara sholat yang benar, namun hanya sekedar teori, prakteknya tidak dia lakukan dalam kehidupannya. Ini tentu juga tidak termasuk ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu bermanfaat itu adalah ilmu yang melahirkan amal saleh. Bahkan para ulama mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajarati bila samaratin.
Ilmu tanpa diamalkan ini umpama pohon tanpa buah. Jadi kalau seandainya pohon yang tidak ada buahnya Pak, nggak ada manfaatnya. Cuman ya batangnya yang besar ya, namun tidak bisa mendatangkan nilai keuntungan bagi orang yang menanam pohon tersebut. Misalkan orang nanam sekarang pohon kelapa, nggak ada buahnya, nggak bisa dia jual, nggak bisa dia konsumsi gitu, tidak ada manfaatnya. Begitu juga ilmu yang kita pelajari, ilmu agama yang kita pelajari, kalau seandainya tidak berbuahkan amal, maka ini tidak bermanfaat. Maka Rasulullah selalu berlindung dari ilmu yang seperti ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta rezeki yang baik. Karena ternyata rezeki itu bagi dua juga Pak. Berdasarkan hadis ini, rezeki itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Dan rezeki yang baik adalah rezeki yang diperoleh dengan cara yang baik pula, dengan cara yang halal. Kalau dia berdagang misalkan, jangan menipu, jangan mengurangi takaran. Kalau seandainya orang membeli 1 kilo, pas timbangannya 1 kilo. Kalau tidak, apa kata Allah Subhanahu wa taala dan soal mutaffifin? Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Wa idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau seandainya dia membeli ya, meminta takaran, dia selalu minta dilebihkan. Namun kalau seandainya dia yang menakar, dia yang menimbang, dia curang. Orang minta 5 on dikasih 3 on ya. Ini kata Allah, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Dia dapatkan hasil rezeki dari cara yang seperti ini. Tentu inilah rezeki yang tidak bermanfaat, rezeki yang tidak baik gitu. Dan orang yang berinfak dengan rezeki yang tidak baik ini, dengan harta yang didapatkan tidak dengan cara yang halal ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan dalam hadis sahih Muslim, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha baik, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari seseorang melainkan yang baik-baik pula. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita, kita harus senantiasa mencari harta yang baik untuk kita konsumsi dan untuk kita gunakan harta yang baik. Dan kalau seandainya kita mengonsumsi harta yang tidak baik, dalam artian kata harta yang haram ya, maka ini akan menjadi sebab terhalangnya doa kita. Juga disebutkan dalam hadis Arba'in Nawawi ya, dikisahkan ada seorang laki-laki yang sedang dalam safar perjalanan, kusut masai, berdebu ya. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama, diangkat tangannya berdoa ke langit ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rabb, ya Rabb, ya Tuhanku, ya Tuhanku." Lantas Nabi mengatakan, ya, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun fa anna yustajabu wa ghudhiya bil haramin fa anna yustajabu lahu. Orang ini berdoa kepada Allah, akan tetapi makanannya dari yang haram, pakaiannya dia beli dengan cara yang haram, dengan harta yang haram. Kemudian dia tumbuh, daging tumbuh, ya kan, hidupnya, energi yang dia makan ghudhiya bil haram ya, didapatkan dia konsumsi makanannya dari hasil yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Jadi termasuk penghalang doa itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah harta yang haram yang kita konsumsi, yang kita pakai, yang kita gunakan, atau yang kita tempati berupa rumah yang didapatkan dengan cara yang tidak halal. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa meminta kepada Allah rezeki yang halal.
rezeki yang halal. Jangan seperti ungkapan orang dewasa ini, Pak. Bagaimana ungkapan mereka? Yang haram saja payah, apalagi yang halal. Tentu ini adalah ungkapan orang-orang yang pesimis, Pak. Orang yang tidak husnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang halal itu lebih banyak. Yang halal itu justru lebih banyak. Bahkan di dalam agama kita, hukum segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara dunia ini boleh. Ulama telah menetapkan sebuah kaidah, al-aslu fil asya'i al-ibahatu. Hukum asal perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah dunia ini boleh. Sampai ada dalil yang melarangnya. Makanlah, waklu, ya kan, washrabu gitu. Makan, minumlah min rizkillah, dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum asalnya boleh semuanya sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kita lihat hewan, Pak. Kebanyakan hewan itu dibolehkan, kecuali ada memang keterangan larangannya dari agama kita. Seperti larangan memakan lahmul khinzir, lahmul kalb, ya, daging babi, daging anjing. Kemudian hewan-hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, bangkai namanya. Atau hewan-hewan yang disebutkan dalil mengharamkannya. Seperti hewan yang memangsa dengan cakarnya, yang memangsa ya dengan taringnya gitu. Ini pengecualian ini yang dilarang dalam agama kita. Namun kebanyakannya Bapak Ibu dihalalkan. Ini menunjukkan apa? Rezeki yang halal itu ini insya Allah jauh lebih banyak daripada rezeki yang haram. Jadi kalau seandainya kita mendengar ada teman-teman kita mengatakan kata-kata pesimis seperti itu, tidak menunjukkan dia optimis ya untuk mendapatkan rezeki yang halal, ini semuanya tentu akan melemahkan ya semangat kita untuk meraih ya meraup, berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ini beliau selalu berdoa kepada Allah bagaimana supaya diberikan rezeki yang halal. Karena rezeki yang haram itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini akan menjadikan sebab pelakunya ini mendapatkan kesusahan kelak di akhirat. Ya kan? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lahmun nabata ya min haramin ya fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh yang kita beri konsumsi kepada anak kita yang kita makan ya dari hasil yang haram, maka Rasulullah mengatakan fannaru aula bihi, maka neraka itu lebih utama untuk membakarnya kelak. Nauzubillahi min dzalik. Maka seorang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa berupaya mencari rezeki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halal secara zatnya, ini halal ya, halal li zatihi, halal secara zatnya, dan halal cara mendapatkannya. Ada pula rezekinya halal memang. Dia adalah bakwan lah contohnya, tapi bakwannya dicurinya gitu. Namun tetap dihukumi haram karena cara mendapatkannya dengan cara yang tidak dibenarkan atau dengan cara korupsi ya, dengan cara menipu orang. Ini semua Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Meskipun ya Allah berikan semuanya, Allah sukseskan kita, dan ini adalah bentuk tipu daya Allah, istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, namun tidak akan bisa melahirkan ketenangan serta keberkahan bagi orang-orang tersebut. Orang yang misalkan mendapatkan harta dengan cara rentenir ya, dengan cara praktek riba, meskipun dia diberikan oleh Allah memang, akan tetapi ini bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang kita saksikan Bapak Ibu hartanya banyak, namun ternyata untuk makan ini dilarang, untuk makan itu tidak boleh sama dokter. Bahkan dia mengidap penyakit yang sangat ya parah, yang sangat ya berbahaya gitu. Sehingga hartanya banyak namun tidak berkah dan tidak bisa dia nikmati.
Banyak yang seperti itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata kita lihat, kita usut, namun kehidupannya penuh dengan mendapatkan harta dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa memohon kepada Allah dengan doa ini sebagaimana Rasulullah SAW selalu memohon, ya Pak. Yaitu kita memohon kepada Allah rezeki yang kita dapatkan meskipun dikit, Pak, ya. Rezeki yang halal walaupun sedikit ini jauh lebih baik, jauh lebih memberikan tambahan kebaikan, yakni keberkahan bagi orang yang mendapatkannya ketimbang rezeki yang banyak, harta yang banyak, ya, namun dia tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini para ulama mengatakan ternyata amalan itu ada yang diterima oleh Allah, ada yang tidak diterima. Amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang apabila sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Contoh solat, Pak. Ada orang solat enggak berwudu, dia diterimakah oleh Allah? Enggak. Nabi yang mengatakan, ya, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah tidak menerima salat di antara kalian kalau dia salat dia berhadas tanpa dia berwudu. Atau ada orang salat, Pak, tanpa niat misalkan. Enggak ada niat sama sekali, ikut-ikutan aja. Ini kan enggak sah juga karena niat adalah syaratnya. Jadi amalan yang diterima adalah amalan yang apabila sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dalam syariat kita. Jangankan agama, Pak, ibadah, amalan, ya. Ujian saja anak-anak sekolah itu ada ujiannya yang diterima, dapat nilai dia, ada yang enggak diterima oleh gurunya gitu. Kalau seandainya dia mengisi ujian tidak sesuai dengan ketentuan SOP, standar operasional yang telah ditetapkan oleh guru, tentu tidak diterima. Orang kerja pabrik juga gitu. Kalau pekerjaannya itu tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh pemilik perusahaan tersebut, ya, dia suruh buat A misalnya, dia buatnya B, Pak. Mungkinkah diterima? Kan tidak. Apalagi ibadah yang telah Allah syariatkan. Yang diterima adalah yang sesuai dengan kehendak Allah, ketentuan yang telah Allah jelaskan kepada kita. Apa saja itu Bapak Ibu? Syarat supaya amalan itu diterima, ini sudah pernah kita singgung tadi malam, ya. Yang pertama, amalan tersebut harus dilakukan dengan keikhlasan. Artinya kita beramal itu tidak mengharapkan pujian dari orang lain, tidak mengharapkan embel-embel yang lain. Betul-betul kita misalkan sholat, Pak, ya, niat kita itu memang betul-betul mengharapkan pahala di sisi Allah. Ya, tidak meniatkan hal-hal yang lainnya, tidak mengharapkan hal-hal yang lainnya. Yang kita harapkan ada ridhonya Allah serta pahala di sisi Allah. Itulah yang ikhlas itu. Ikhlas karena Allah artinya dia melakukannya karena Allah semata. Lillah, karena Allah. Ini. Jadi amalan yang Allah terima itu adalah amalan yang dilakukan ikhlas. Ya, seperti dalil yang kita sebutkan semalam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali mereka beribadah kepada Allah mukhlishina, dengan caranya ikhlas, mengikhlaskan agama, mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah semata. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, "Inna salati," sesungguhnya salatku, "wa nusuki," ya, sesembelihanku, ya kan, ibadahku, "wa mahyaya wa mamati," hidup dan matiku, "lillahi rabbil alamin," hanya untuk Allah, hanya karena Allah semata gitu. Ini Pak, ya. Kemudian Nabi juga mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Umar bin Khattab, Nabi mengatakan, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Gitu. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya, tergantung dengan keikhlasan niatnya gitu. Dan setiap orang itu tidaklah dibalasi, Pak. Tidaklah mendapatkan pahala, kata Rasul,
Ya kan? Illa apa? Kecuali sesuai dengan apa yang telah dia niatkan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu hanyalah memperoleh pahala berdasarkan keikhlasannya. Itu yang pertama. Jadi ketika kita beramal ya, harus memperhatikan aspek ini, yaitu aspek keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau seandainya ibadah tersebut adalah ibadah yang sudah ada ketentuannya, ya, yang dikenal dengan istilah ulama fikih dengan istilah ibadah mahdhah, ya, ibadah yang berupa ritual hablum minallah. Karena ibadah itu kan dibagi dua juga oleh ulama. Ada ibadah yang berupa ritual, sholat ini kan ritual, Pak, sudah ada ketentuannya. Subuh 2 rakaat, kita tambah 3 rakaat, ini sudah meleset dari ketentuannya. Kemudian ada ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang ketentuannya itu diserahkan kepada hamba, lakukanlah selama tidak ada larangannya, tidak apa-apa. Itulah ibadah muamalah, ya, yang hukum asalnya mubah gitu. Namun dia berpahala ketika diniatkan ikhlas. Contoh, orang menyapu masjid, itu kan ibadah ghairu mahdhah, muamalah itu. Selama dia ikhlas menyapu masjid itu karena Allah, mau dia sapu siang hari boleh, nggak ada ketentuannya. Mau malam hari boleh, mau dengan alat sapunya itu ya dari apa namanya itu, ya dari serbuk, ya dari apapun, selama tidak ada dalil yang melarangnya, itu boleh. Namun ada ibadah ritual yang sudah ada keterangannya, maka ini tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ibadahnya sesuai dengan praktek Nabi dan para sahabatnya. Kenapa, Pak? Ya, karena sahabat ini selalu hidup dengan Nabi, melihat bagaimana cara ibadah Nabi. Maka ibadah mahdhah ini namanya, ya, ibadah mahdhah yang seperti ini, maka dia tidak diterima oleh Allah, melainkan kalau sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, prakteknya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau praktek para sahabatnya. Kenapa, Pak? Ya karena Nabi sendiri yang mengatakan kepada kita dalam hadisnya, hadis riwayat Imam Muslim juga dari istri beliau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, ini amalan yang berupa ritual, ya, ibadah-ibadah yang sudah ada keterangannya, ketentuannya dalam agama, namun dia buat amalan-amalan yang tidak ada contohnya, ya, yang tidak ada keterangannya, yang tidak ada SOP jelasnya dari Nabi. Nabi suruh sholat subuh 2 rakaat, nah, dia sholat 4 rakaat, kan lebih bagus ini 4 rakaat katanya, lebih banyak, lebih bagus. Nah, lebih bagus itu bukan menurut standar Bapak, maaf gitu. Namun bagus itu menurut standarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis-hadis beliau, dan para ulama telah menulis kitab-kitab berdasarkan hadis-hadis tersebut yang menjelaskan bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ibadah mahdhah sekali lagi kita katakan syarat diterimanya adalah ikhlas karena Allah, dan yang kedua harus sesuai dengan keterangan, dengan standar, dengan contoh yang telah diajarkan, diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang berupa muamalah, ini boleh selama kita ikhlas dan selama caranya tidak ada dalil yang melarangnya, maka ini diperbolehkan. Sehingga Pak ada kaidah, ya, terkadang orang salah di dalam masalah ini, Pak. Ada orang misalkan melakukan ibadah mahdhah, ritual yang sudah ada keterangannya lengkap dari Nabi. Ini jangan ditanya dalil yang melarangnya, memang nggak ada. Contoh, ada orang sekarang sholat maghrib 10 rakaat, ya kan? Pak, Bapak kenapa sholat maghrib 10 rakaat? Kan tidak ada yang melarangnya. Memang nggak ada. Kita buka Al-Quran nggak ada Allah mengatakan jangan sholat maghrib 10 rakaat, atau Nabi mengatakan. Namun dalam masalah ibadah mahdhah seperti ini, jangan tanyakan dalil yang melarang. Namun tanyakan ada nggak perintahnya gitu dari hadis Nabi. Nabi menyuruh sholat maghrib. Kalau tidak ada, berarti ini masuk keumuman larangan Nabi. Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan amalan yang nggak ada contohnya, ibadah mahdhah, ya, maka
tertolak. Namun kalau ibadah muamalah baru ditanya larangannya gitu. Karena hukum asalnya mubah. Hukum asalnya dia bukan ibadah, namun karena ikhlasnya pelakunya melakukannya, maka dia bernilai ibadah. Maka hukum asalnya boleh. Baru kalau ada orang yang melarangnya, kita tanya dalil larangannya. Contoh ya Pak ya, orang nyapu masjid ada mengatakan, jangan nyapu masjid. Kita tanya, apa dalil yang melarangnya? Ya gitu Pak ya. Kalau nggak ada, berarti nggak boleh dilarang gitu. Karena hukum asal ibadah ghairu mahdhah itu ya, hukum asal muamalah ini boleh ya sampai ada dalil yang larangnya. Jadi ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini doa yang kita jelaskan tadi adalah doa yang sangat pendek ya, yang sangat singkat. Namun kalau seandainya kita amalkan, kita berdoa selalu dengannya dan kita amalkan prinsip ya pelajaran yang terkandung di dalamnya, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kita selalu menggali yang mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat yang akan mendatangkan pahala bagi kita meskipun kita sudah tiada, sudah meninggal, namun ini ilmu akan selalu mendatangkan pahala yang selalu mengalir kepada pelakunya. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian rezeki yang halal, rezeki yang thayyiban, rezeki yang baik. Karena setiap rezeki yang baik itulah rezeki yang akan mendatangkan pahala bagi orang yang mendapatkannya. Jadi seorang bapak-bapak atau suami Pak, bapak niat keluar dari rumah untuk menafkahi istri ini, ya ini luar biasa pahalanya Pak. Ya kan, maka disebutkan di dalam hadis juga dikeluarkan oleh Imam Muslim ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Dinar ini simbol dari harta ya. Harta yang kalian infakkan, yang kalian cari gitu kan. Kemudian setelah itu dapat harta diinfakkan ke jalan Allah. Wa dinarun ya anfaqtahu ala raqabah. Kemudian dinar harta yang kalian infakkan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi 'alal fuqara'i wal masakin, dan harta yang kalian bersedekah kepada para fakir dan orang-orang miskin. A'zamu ajran indallah, yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah alladzi anfaqtahu ala ahlika, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah harta yang kalian sedekahkan, yang kalian infakkan untuk keluargamu. Harta apa yang kita cari, uang yang kita cari misalkan ya, kita beri nafkah istri kita. Itu kata Rasulullah, ini yang paling besar pahalanya karena hukumnya wajib. Jadi kita yang keluar rumah berdagang dengan cara yang baik, dapat rezeki, itu kita sedang berjihad di jalan Allah. Dan paling besar pahalanya. Jangan disangka ya pahala yang paling besar itu kita ngasih orang miskin itu bagus, pahalanya bagus Pak. Namun yang paling besar pahalanya tentu yang sedekah wajib. Apa itu sedekah wajib ya? Di antaranya adalah rezeki harta yang kita berikan untuk menafkahi anak istri kita. Maka jangan kita sia-siakan anak istri kita. Karena ada juga sebagian kaum muslimin yang semoga diberi hidayah oleh Allah. Ya, terkadang dia lebih perhatian kepada orang lain. Dia mengatakan saya ingin berdakwah, padahal istrinya ditinggalkan, gak ada apa-apa. Itu berdosa itu Pak. Karena yang paling wajib baginya adalah memenuhi kebutuhan anak istrinya gitu. Karena wajib, kalau nggak dia kasih nafkah berdosa dia. Namun ketika dia kasih nafkah anak istrinya, dia belanjakan anak istrinya, luar biasa nih Pak. Lebih besar nilai pahalanya daripada dia memberikan harta untuk berjihad di jalan Allah. Ya kan, istri nomor pertama, keluarga nomor pertama ya, berdasarkan hadis sahih ini. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tentu dengan niat ikhlas Pak ya. Jadi ketika kita berdagang, kita niatkan, ya Allah, aku niatkan ini ya Allah, dan dalam hati kita ya Pak ya, untuk memberi nafkah anak istri kita. Kita mengharapkan pahala di sisi Allah. Pahalanya luar biasa Pak. Karena ini termasuk ya jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah harta yang bermanfaat, itulah rezeki yang baik itu Pak. Rezeki yang baik secara zatnya dan baik di cara mendapatkannya. Kemudian yang terakhir ya, Rasul SAW senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang diterima. Ya kan? Amalan yang diterima adalah amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah, dan amalan yang sesuai dengan SOP contoh yang sudah dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Kalau seandainya ada orang beramal tidak sesuai dengan standar Nabi, maka mohon maaf, amalannya itu, kata Nabi, bukan kata saya Pak ya, kata Nabi amalannya itu tertolak dan pelakunya pun diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Pak? Karena berani membuat syariat baru, ya kan, yang menyelisih syariat Islam yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, mengingat sudah jam 6 lewat ya. Mungkin sebelum kita tutup, ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Ya, silakan Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melaksanakan Maulid Nabi antara pendapat lain dengan pendapat lain. Iya. Iya. Jadi Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Maulid Nabi itu kalau bahasa kita Maulid itu kan hari Pak ya. Itu ismu zaman dalam bahasa Arabnya atau keterangan waktu. Artinya hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Pak ya, memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan tujuannya sebagian kaum muslimin kalau kita tanya adalah supaya mengingat Nabi, ya kan, supaya ingat kepada Nabi gitu ya, supaya mengagungkan Nabi. Namun pertanyaannya Pak, apakah kita mengingat Nabi itu hanya satu kali saja, di momen-momen saja? Tentu enggak ya. Kita harus mengingat Nabi setiap hari Pak ya. Jadi setiap hari kita usahakan selalu mengingat Nabi SAW, bersalawat kepada Nabi SAW. Dan ternyata berdasarkan sejarah yang valid ya Pak ya, yang melakukan perayaan Maulid Nabi itu ternyata bukanlah dari Nabi sendiri, atau bukan dirayakan juga oleh para sahabatnya itu. Kalau itu baik ya, tentu Nabi dan para sahabatnya telah melakukannya gitu Pak. Jadi harus ada solusi lain gitu. Jadi bagaimana kita senantiasa membuat cinta kepada Rasulullah, harus ada solusi lain Pak, yaitu dengan cara selalu mempelajari sirah ya, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Pak, setiap hari bisa kita baca ya kan, tidak hanya satu kali gitu ya di hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, para ulama itu berbeda pendapat tentang hari lahirnya Nabi. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan di bulan yang lain. Tidak ada kesepakatan akan lahirnya Nabi. Artinya khilaf, berbeda pendapat di antara ulama. Namun ulama sepakat Pak, Nabi itu meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dia khawatirkan nantinya kita bahagia, di hari itu kita menyangka itu hari kelahiran Nabi, ternyata yang sebenarnya itu adalah lahir hari wafatnya Nabi, ya kan? Padahal wafatnya Nabi itu sebuah hal yang sangat disedihkan oleh kaum muslimin. Ya bahkan para sahabat dulu ketika mendengar Nabi wafat, ya ada yang enggak percaya. Umar mengatakan kalau ada yang mengatakan Nabi wafat, ya kan, maka aku akan penggal lehernya. Saking sedihnya beliau kan seperti itu. Ya kan? Maka akhirnya dihibur oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ya. Sesungguhnya ya kan, setiap manusia itu akan mengalami kematian gitu kan. Dan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan kita menyembah zat yang maha hidup. Kalau kita menyembah Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad pun wafat seperti manusia, kata beliau. Akhirnya sadarlah Umar waktu itu, saking sedihnya gitu. Jadi khawatirnya Pak, ketika 12 Rabiul Awal itu kita senang-senang, ternyata kita lagi merayakan hari meninggalnya Nabi gitu Pak. Itu yang dikatakan oleh ulama, ini fatwa ulama, saya bukan mengatakan pendapat pribadi, namun para ulama ya yang saya kuatkan, seperti ulama terdahulu ya, seperti Imam Syaukani pun menfatwakan bosnya merayakan Maulid Nabi itu ya ini adalah suatu hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak berpahala gitu Pak. Dan juga bisa masuk ke dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bosnya Nabi melarang seorang untuk melakukan hal-hal baru dari agama ini. Nah Pak, ya. Ada lagi Pak?
Jadi, Ya Pak Imam ya. untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh kalau andai kata memang Nabi tidak pernah membuat berat Nabi, namun di segi manfaatnya, kalau andai kata itu kira-kira untuk menambah atau untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat, bukan untuk memperingati maulidnya, itu untuk mengingat dan memberikan pelajaran-pelajaran lain, itu bagaimana Ustaz? Tapi kalau itu kan Bukan karena maulid Pak ya. bukan karena maulid, Iya. jadi karena kesempatan maulid Iya. Nabi itu ulama-ulama dan sebagainya bisa memberikan wejangan, memberikan pengajian kepada orang karena itu merupakan suatu Momen ya. kesempatan momen. Itu Iya. benar Ustaz, gitu. Nah, jadi Pak, itu pernah juga dilakukan Pak ya. Jadi Pak, ditukarnya Pak. Sekarang takblik akbar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Pak ya. Ya, pengajian lah gitu. Kalau pengajian dalilnya jelas gitu Pak ya. Kita disuruh bermajelis gitu. Nah, tidak kita bawakan karena kata Bapak tadi kan bukan karena maulidnya. Jadi kita jelaskan ini bukan dalam rangka memperingati maulid Nabi Pak ya, namun dalam rangka untuk mempelajari tentang sirah nabawiyah. Ini tentu boleh Pak. Ya, wallahu a'lam. Ya. Ada lagi Pak? Ya, kalau tidak ada Pak karena jam 6 lewat Pak ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah keliru dari kami pribadi. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.